Film ini menceritakan investigasi yang membingungkan dan membawa seorang polisi yang sungguh-sungguh ke jalan gelap yang melibatkan persaingan kejam antara saudara kembar dan kisah cinta segitiga dengan pria yang mereka berdua cintai. Kalian pasti ingat dengan aktor yang memerankan Arjuna di series Mahabharata dan menjadi terkenal bahkan pernah tinggal di Indonesia. Shaheer Sheikh yang dulunya digosipkan dengan Mpok Ayu Ting Ting mengambil peran yang mendalam dalam film ini. Film dibuka dengan Somya dan Drup di kantor polisi desa Depipur, Uttarakhand, di mana Somya menuduh Drup berusaha menghilangkan nyawanya. Cerita kembali ke insiden sebelumnya. Ketika petugas polisi Vidya Jyoti adalah seorang polisi yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya dan menjunjung tinggi hukum di pundaknya. Dia baru dipindah tugaskan ke daerah Depipur, dan pada hari pertama tugasnya, kantor polisi menerima telepon mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Semula, tugas lain menganggapnya sebagai peringatan palsu. Namun, Vidya segera mengeceknya dan benar. Ketika sampai di rumah yang dilaporkan, walaupun ada terlihat memar di wajahnya, Somya berkata tidak ada yang terjadi. ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। Thank you. Pada keesokan harinya, ketika Vidya berbelanja di toko, dia mengetahui bahwa Somya memiliki saudara kembar Shaili. कुत्ता है? और तूने कस्टमर क्यों भगा दिया? Maji yang menemui memberitahu bahwa dia yang melapor ke polisi semalam. Maji adalah sosok keibuan Somya. Dia secara pribadi mengungkapkan bahwa melakukan panggilan tersebut karena keprihatinan dan menjelaskan bahwa Somya menderita kekerasan fisik di tangan suaminya Drup. Melalui kisah Maji, kita mengetahui bahwa Drup, putra seorang menteri dan pemilik perusahaan para layang di Depipur. Suatu hari dia bertemu Somya yang diam-diam memendam perasaan kepadanya. सच में छूना है बात लोग हाइट परफेक्ट है और सॉरी मीना परफेक्ट है Ketika Somya memperkenalkannya kepada keluarga, saudara kembar identiknya Shelly bertepatan datang dan bertemu dengan Drup. Hey sis. Hi. Shelly menjadi tergila-gila dengan Drup. Kilas balik lalu menceritakan bahwa Somya harus fokus perawatan yang disebabkan berbagai fobia dan masalah kesehatan mental sejak kematian ibu mereka. Somya selalu menjadi prioritas yang kini memicu kebencian Shelly terhadap saudaranya. Bahkan, saudara kembar ini selalu bertengkar yang menyebabkan sang ayah harus memasukkan Shelly ke sekolah asrama. Sejak saat itu, kebencian tumbuh dari dalam diri terhadap saudara kandungnya. Karena misinya untuk menyakiti dan mengambil semua milik Somya, Drup dan Shelly mulai berkencan dengan maksud menyakiti hati adiknya. Namun, karena perilaku Shelly yang tidak terduga dan liar, ayah Drup menekannya untuk mencari pasangan yang sederhana agar kelak dia bisa berbisnis dengan benar, bukan hanya mencari kesenangan. मैरी मी Akibatnya, Drup melamar dan menikahi Somya yang memang jelas mencintainya. Meski begitu, Shelly terus mengejarnya hingga menimbulkan beberapa konflik. माँ भी तो अपने सेम कपड़े पहना दी। खींचो ना। Shelly. Oh, hi sis. क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी? Vidya sekarang mengetahui persaingan kakak beradik itu dan perilaku kasar Drup terhadap istrinya. Maji menceritakan bahwa setiap kali Somya menyarankan untuk memiliki anak, amarah Drup berkobar.
seringkali menyebabkan kekerasan fisik. Dalam satu kejadian, dia mendorongnya menuruni tangga, meninggalkannya tidak sadarkan diri. Akan tetapi, karena persaingan antara saudara kembar, Soumya tidak melaporkan suaminya. Dia tidak ingin Sally merebut Dhruv dari pelukannya. मेरी फैमिली से दूर रहो मैडम, समझ में नहीं आता आपको? Bertekad untuk membawa Dhruv ke pengadilan, Vidya membawanya ke kantor polisi. Namun, Dhruv bersikeras bahwa kejatuhannya tidak disengaja. Klaim yang awalnya didukung Soumya dan menyatakan niatnya untuk memulai kembali bersama. फिर वही बात, इतना काम चल रहा है, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बीच में कहाँ बच्चा पैदा कर? घुटन हो रही है मुझे, नहीं चाहिए बच्चा बहनचोद। बच्चा चाहिए तुझे? बार-बार वही बात। क्यों दिलाते हो मुझे गुस्सा? देखो अब कितनी चोट लगी तुम्हें। Vidya tidak menyerah. Dia membuka kasus selamat Dhruv yang memang memiliki temperamen buruk. Karena ayahnya seorang penguasa, dia bisa bebas dari penangkapan. Dhruv mendatangi Vidya di rumahnya dan mengancam tidak ada polisi yang bisa menyentuhnya karena pengaruh ayahnya. जानती है ना मेरा बाप कौन है? Di rumah, Soumya mengusulkan perjalanan para layang, berharap Dhruv akan mengulangi lamaran awalnya. Maji, sementara itu berupaya mengumpulkan bukti untuk memberatkan Dhruv, yang menolak peringatannya untuk memperbaiki keadaan. Why don't you leave him? Saat perayaan Holi, Sally dan Dhruv berbagi momen. Mereka bersenang-senang di sana. Hal itu mendorong Soumya memimpin Dhruv dalam tamasya para layang. Walaupun secara mental Soumya takut akan ketinggian. Di tengah penerbangan, tali pengaman penopang Soumya terlepas. Dhruv hampir gagal membuat parasute stabil. Namun, keduanya berhasil lolos dari bahaya. Dhruv ditangkap atas dasar dari tuduhan Soumya. Dia telah melakukan percobaan penghilangan nyawa. Soumya mengklaim bahwa Dhruv telah melonggarkan tali pengamannya untuk mendorongnya jatuh. जज कौन है? Kali ini Vidya yang memang seorang sarjana hukum menjadi pengacara penuntut dari Soumya. Pengaruh ayah Dhruv kali ini tidak bisa menolong anaknya karena kejadian di tempat publik. Banyak saksi yang melihat. Pada pengadilan, semua saksi memberatkan Dhruv. और ये मारपीट रोज होनी शुरू हो गई। मैडम जी, यार में बहुत कुछ होता है। यार अचानक ध्रुव ने मेरे हार्नेस को सौम्या को मारना था। Pengacara Dhruv berusaha membela bahwa selama ini Soumya menjalani pengobatan kejiwaan. Hal itu yang membuat Dhruv stres dan emosinya tidak dapat dikendalikan. Pada akhirnya, dengan bukti yang kuat, Dhruv dihukum karena percobaan penghilangan nyawa dan kekerasan dalam rumah tangga. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Di balik kemenangan kasusnya, Vidya merasa semua begitu mudah. Semua bukti dan saksi begitu janggal. Vidya merasakan ketidakkonsistenan dalam detail kasusnya. Maka dari itu, Vidya menyelidiki kasusnya kembali. Semua berkas dia pelajari, bahkan seluruh rekaman kamera tersembunyi diperhatikan. Sampai pada akhirnya, Vidya menemukan benang merah yang menyatukan atas kasus ini. Dia menyadari bahwa Soumya dan Sally mengatur penipuan. Mereka telah bertukar peran sebelum para layang, dengan Sally menyabotase tali pengaman di tengah penerbangan dan kemudian bergabung dengan Soumya untuk menuduh Dhruv. Ketika Vidya mengonfrontasi mereka, Sally berargumen bahwa tindakan mereka dibenarkan. Dia mengungkap riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang disembunyikan dalam keluarga adiknya. Sally menyadari bahwa kejiwaan adiknya Soumya terganggu. Oleh karena itu, kenapa selama ini Soumya yang seolah dinomorsatukan dalam keluarga? Sejak saat itu, kebenciannya akan saudara kandung memudar. Selama ini dia salah menilai semua orang dan menjadi seorang pemberontak. पूरा शक था मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कोर्ट को सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है ना, had to get that bastard for what he did to my sister.
Kasus Drup pun dibuka kembali atas laporan Vidya ke pengadilan tinggi. Ketika Sally bersaksi, dia mengakui bahwa selama ini berdiam diri mengenai penderitaan ibu mereka adalah sebuah tindakan yang salah. Diketahui, ibu Soumya dan Sally adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Ayahnya selalu berbuat kasar kepada ibu mereka. Sampai pada satu waktu, Soumya menyaksikan bagaimana sang ayah menghilangkan nyawa ibunya. Namun, semua orang termasuk Sally menyuruhnya diam. Hal itu yang membuat kejiwaan Soumya terganggu. Kondisi psikologisnya tertekan dan kejiwaan terganggu. Untuk itu, Soumya terus menjalani pengobatan antidepresi selama ini. लेकिन मेरी बहन सौम्या लड़ी and I'm very proud of her. जब एक औरत पे हाथ उठता है तो चोट सिर्फ उसे ही नहीं। Vidya menyadari bahwa menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah isu sosial, bukan isu pribadi. Yakin akan kesalahan Drup, Vidya menarik bandingnya dan Drup tetap ditahan sesuai dakwaan awal. Film berakhir saat Soumya menemukan keluarga utuhnya kembali bersama Sally, sementara Drup harus menghadapi keadilan. ये घरेलू मामला नहीं, क्रिमिनल मामला है। Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.